Ya, monggo, Bu. Ya, mulai saja ya, Bu ya. Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar siswa-siswi hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Apa kabar siswa-siswi hari ini? Baik. Apakah sudah siap untuk belajar? Siap. Semangat berakhlak, kreatif berprestasi. Aku siap belajar hari ini. Oke. Semangat. Oke anak-anak. Alhamdulillah kita kembali di pembelajaran fikih hari ini ya. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian sholat jamak dan kosong. Ada yang masih ingat pengertian sholat jamak itu apa? Boleh acungkan tangannya. Rina mungkin? Apa ya, Bu? Lupa. Halo. Ya, Bu. Pak, Ibu sampai lupa nih. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Nah, silakan ketua kelasnya untuk membimbing pembelajaran kali ini dengan doa. Silakan Pak Tony, kita mulai berdoa dulu. Doa. Mari kita kawan-kawan, teman-teman semua kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, mudah-mudahan pembelajaran kita menjadi berkah dengan adanya doa. Oke, Bu ulang kembali ya. Sebelumnya nih, coba cek teman-temannya. Apakah hari ini hadir semuanya? Ada yang tidak hadir? Coba siapa? Ada, Bu. Edianto belum hadir. Oh, Edianto Iya, kenapa ya? Edianto Tahu belum Zani kenapa hadir. Edianto? Mungkin masih Bu, masih ada di jalan. Oh iya, Ini yang kecil. ya. Mudah-mudahan Edianto segera bergabung sama kita untuk mengikuti pembelajaran fikih kali ini. Oke. Mudah-mudahan sudah hafal nih karena sudah berdoa. Jadi mudah-mudahan materi yang sebelumnya teringat kembali. Ada yang masih ingatkah apa itu sholat jamak? Belajar ulang, tinggal ulangnya. Yuliani mungkin tahu? Masih ingat tidak? Saya lupa lagi, Bu. Lupa. Ada yang tahu mungkin? Cuk, siapa? Saya masih ingat Ibu, saya iya, masih Pak Tony. ingat. Apa itu sholat jamak? Sholat jamak adalah kita melaksanakan dua sholat yang 4 rakaat pada salah satu waktu dari kedua sholat tersebut, Ibu. Oke, good Pak Tony, hebat ya. Jadi sholat jamak adalah yang lain ya, dengarkan baik-baik. Sholat jamak adalah melakukan dua waktu sholat pada salah satu sholat. Jadi digabungkan atau dikumpulkan. Ya, nah satu lagi nih, ada yang masih ingat tentang pengertian sholat qashar tidak ya? Apa itu sholat qashar? Meringkas ya, Bu. Rina, silakan. Meringkas sholat ya? Ya, Bu. Betul, hebat Rina. Sholat qashar adalah meringkas sholat ya. Oke, ajukan tangan jempol nih untuk yang sudah hebat menjawab kali ini, Pak Tony dan Rina. Good. Oke. Ya, nah kemarin kita sudah belajar pengertian sholat jamak dan qashar, lalu sudah bisa menyebutkan apa saja sholat yang boleh dijamak dan boleh diqashar. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang, coba diperhatikan baik-baik ya. Nah, kita akan belajar tentang sholat, memahami ketentuan sholat jamak dan qashar. Ya, gimana nih? Apa sih ketentuan? Ketentuan itu syarat. Ya, yuk kita belajar bareng-bareng. Nah, sebelum belajar, Ibu akan membagikan
kelompok menjadi kelas ini menjadi 4 kelompok. Ya. Coba ini boleh dilihat kelompoknya. Boleh digabung ya. Ini Ibu sudah pilih ketuanya kelompok masing-masing. Ada kelompok 1 oleh Pak Tony. Kelompok 2 oleh Imron. Kelompok 3 Yuliani. Kelompok 4 Bu Sairi. Hadir semuanya? Enggak, Bu. Oh, siapa yang nggak hadir? Bu Sairi kali ya, Bu ya? Oh iya, boleh ya. Nanti kusarinya diganti sama Rina ya. Siap ya Rina ya? Ya. Oke. Nanti masing-masing boleh bergabung dengan kelompoknya. Untuk kelompok Pak Tony silakan diambil 4 orang, kelompok Imron 4 orang, kelompok Yuliani 4 orang, dan kelompok Rina 4 orang ya. Nanti boleh bergabung sesuai dengan urutan nomornya ya. Oke, silakan bergabung teman-teman ya. Nah, kalau sudah bergabung, Ya, Bu. kita bagikan LK. Nah, hari ini kita akan belajar berdiskusi dengan mengamati gambar. Ya, silakan kalian lihat langkah-langkah untuk berdiskusinya seperti apa. Jangan lupa nanti ditulis anggota kelompoknya siapa saja. Ya, sudah bergabung semuanya dengan kelompoknya masing-masing? Udah. Sudah. Kalau sudah, ada yang mau ditanyakan sebelum kita memulai pembelajaran? Ya, kita langsung saja Saya, ya. Bu. Saya, Bu, mau bertanya. Ya. Kalau sholat yang bisa dijama itu sholat apa saja ya, Bu? Oh iya, mungkin lupa lagi Pak Tony ya. Waktu minggu kemarin ada yang bisa menerangkan? Mungkin ada yang masih ingat sholat apa saja yang bisa dijamak? Cuk, silakan. Zuhur, asar. Saya Bu bisa jawab. Oke, silakan. Semua sholat selain sholat subuh. Hebat. Boleh dijamak, Bu. Ya, semua sholat fardu selain sholat subuh. Berarti sholat apa saja ya? Zuhur, asar, Maghrib, isya. Ya, sudah mengerti Pak Tony? Sudah, terima kasih, Bu. Iya, ada lagi yang mau bertanya sebelum kita berlanjut? Oke, kita lanjut ya. Sebelum kita lanjut, kita akan mulai nih berdiskusi. Tapi sebelumnya, supaya kalian refresh, supaya kalian enggak bete, supaya konsentrasi, kita akan ice breaking sebentar. Ice breakingnya coba hanya memperhatikan gambar. Nanti silakan kalian menjawab kira-kira ini gambar apa ya? Konsentrasi. Kupu-kupu. Kupu-kupu. Ada lagi nama lain? Gajah. Kupu-kupu. Gajah. Ada lagi? Telinga gajah. Telinga gajah. Ada lagi? Kerbau. Kerbau. Ada lagi? Kerbau. Oke, itu ada udah yang hampir mendekati kita. Buka saja ya. Kira-kira ini gambar apa ya? Kupu-kupu. Ya, ternyata Gajah. ya. Betul, ini ternyata gambar gajah. Wah, ternyata Mirip bagus ini kupu-kupu ya, Bu Guru. konsentrasinya. Oke, kita lanjut. Iya, satu. mirip. Kita lanjut satu lagi supaya konsentrasinya lebih tajam. Nah, ini tebak gambar. Ini biasanya suka dimainin nggak nih? Ada yang suka main seperti ini nggak di rumah? Coba. Boleh? Tahan amarah. Good job. Siapa itu? Muzania. Hebat. Yang pada tahan amarah. Oke, good. Yuk. Sekarang, sebelum kita mengamati gambar yang ini, yuk kita konsentrasi dulu ya. Tadi sudah ice breaking sudah, sekarang kita konsentrasi. Kalau Ibu bilang konsentrasi, berarti kalian menjawabnya konsentrasi dimulai, hap, lalu ditangkap. Siap ya? Konsentrasi dimulai, lalu ditangkap. Bisa? Cobain ya, sekali lagi. Konsentrasi
Konsentrasi Konsentrasi. dimulai lalu Lalu ditangkap. ditangkap. Lalu ditangkap. Oke, ya, siap. Ya, bergabung lagi ke kelompoknya masing-masing. Tugas kalian adalah sekarang perhatikan gambar ini baik-baik. Itu sebenarnya udah gampang ya, udah ada tulisannya. Perhatikan saja, jangan dulu berpendapat apa-apa, nanti pendapatnya boleh di kelompok masing-masing. Tugas kalian hari ini adalah mengamati gambar. Kira-kira gambar apa ini nanti boleh dijelaskan ketika pemaparan ya. Nanti akan presentasi, hari ini 2 kelompok saja untuk presentasinya. Kira-kira itu menceritakan gambar apa. Silakan nanti berdiskusi. Sudah diamati? Sudah, Bu. Ya. Lanjut, setelah mengamati gambar, coba kalian nanti buka bukunya halaman 34. Di halaman 34, kalian akan menemui apa itu ketentuan sholat jamaah. Boleh diperhatikan baik-baik. Nanti ini kelompok 1, Pak Tony bertugas 1, menceritakan gambar yang tadi. Lalu, kelompok 2, Imron, siap, bertugas untuk memaparkan apa saja syarat-syarat sholat jamaah. Lalu, kelompok 3, Yuliani, nanti ya, siap. Nanti ketika sudah memperhatikan, silakan Yuliani, tugasnya adalah silakan memaparkan ketentuan sholat qashar itu seperti apa. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi. Kira-kira siapa yang akan maju memaparkan materi yang sudah kalian amati. Berani ya, nggak usah malu-malu. Mau apapun itu, mau lancar, mau tidak, insya Allah berani semuanya. Ya, silakan. Ibu, Siap, Bu. kelompok saya apa? Oh iya, kelompok terakhir, kelompok Lina, tugasnya adalah menarik kesimpulan dari gambar, kemudian ketentuan sholat qashar, ketentuan sholat jamaah. Ya, ditarik kesimpulan semuanya. Caranya adalah, jadi nanti setelah pembelajaran ini nih, mengamati gambar, lalu memaparkan ketentuan, itu kita tuh gimana? Sholat itu hukumnya gimana? Lalu bolehkah kita meninggalkan sholat? Itu saja nanti yang dipaparkan oleh kelompok Rina, ya. Oke. Masuk ya. Ya, waktu 10 menit sudah habis. Silakan siap-siap memaparkan kelompoknya masing-masing ya. Kita mulai dari kelompok 1. Ibu akan menginginkan gambarnya ya. Silakan kelompok 1. Terima kasih, Ibu, kesempatannya. Iya. Jadi ini gambar menggambarkan tentang satu keluarga yang pulang pada mudik Lebaran tahun 2023, Ibu. Iya betul. Menggunakan transportasi umum dan hubungannya dengan sholat jamaah dan qashar. Jadi untuk yang sedang perjalanan jauh itu diperbolehkan selama perjalanan untuk melakukan sholat jamaah dan sholat qashar. Itu Ibu yang bisa kelompok kami diskusikan. Oke, beri tepuk tangan yang meriah nih untuk Pak Tony sudah memaparkan penjelasan tentang gambar. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan. Saya Bu ya. Imron memaparkan apa saja sih ketentuan sholat jamaah. Ketentuan. Sholat qashar dan sholat jamaah ketentuannya adalah perjalanan itu kurang lebih 81 km, Bu. Ya. Kemudian perjalanannya adalah untuk kebaikan, bukan untuk maksiat. Kemudian sedang tidak apa namanya. Ya sudah itu dua saja Bu dari kelompok kami. Ada lagi? Begitu Bu kelompok kami Bu. Oh iya, mungkin ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas kepada pemateri kita kelompok 2.
Ada, Bu. Ya, bagaimana Rina? Nggak ada. Oh, nggak ada. Siap. Kita lanjut kalau gitu ya. Ya, kelompok 3 Yuliani silakan. Ya, Bu. Apa, Bu? Pertanyaannya, Bu? Pertanyaannya, silakan paparkan oleh kelompok kalian apa saja ketentuan sholat qashar. Ketentuan sholat qashar itu eh, sholat ya kan, sholat yang diqashar, sholatnya bukan qado, tapi harus sholat wajib. Terus jumlah rakaatnya yang harus diqashar 4 rakaat. Gitu ya, Bu. Ya, lanjutkan. Hebat. Ada lagi? Terus yang ketiganya, niat sholat qashar sebelum takbiratul ihram. Udah. Ada lagi? Udah. Udah, iya. Beri tepuk tangan sebelumnya tadi untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Yeay. Hebat, sudah memaparkan presentasinya ya. Kita lanjut ke kelompok Rina, sudah ada gambaran? Udah, Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum. Saya dari kelompok 4 mau menyimpulkan bahwasannya sholat itu wajib hukumnya, nggak boleh ditinggal. Jadi dalam kondisi apapun kita tetap harus melaksanakannya. Begitu pula dalam perjalanan karena ada keringanan yang diberikan seperti sholat jamak dan qashar. Jadi keringanan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Itu ya, Bu. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk semua yang sudah berpartisipasi semangat untuk presentasi ke depan. Ya, semuanya hebat. Tapi Ibu akan memberikan reward nih bagi kelompok yang aktif, lalu menjelaskan, memaparkannya dengan jelas. Sudah pernah chat saya. Siapa ya? Ada yang tahu kelompok siapa? Saya kelompok 4, Bu. Kelompok siapa kira-kira ya? Kelompok 4. Ya, Tangan dua. sudah pernah chat. Rewardnya kalian nanti dapat bintang ya dari Ibu. Chat Setelah lagi ya, bintangnya biar ada angkanya, boleh ditukar hadiah. Ya. Oke. Anak-anak, Cukup. ayo kita perhatikan lagi gambar. Ya. Nah, kalian sebentar. Yang ini. Ya. Kalian semuanya pasti pernah mudik kan ya? Ada di sini yang rumahnya dekat nggak pernah mudik, ada? Dekat-dekat, Bu. Tapi rata-rata pernah melakukan perjalanan jauh ya. Kalaupun tidak mudik, kalian misalkan refreshing atau healing dan perjalanannya itu jauh. Ya, kira-kira 81 km misalkan atau lebih, bahkan sehari semalam. Ya. Nah, ketika kalian melakukan perjalanan, lalu waktunya sholat, kalian apakah meninggalkan sholat atau kalian sholat di jalan atau di kendaraan mungkin? Nanti Ada yang seperti disusulkan ya? itu? Nanti disusulkan. Ada, Bu. Ada, hebat ya. Oke, Nah, ya. dalam kondisi apapun kalian jangan sampai meninggalkan sholat. Nah, Islam sendiri memberikan keringanan. Saya tidak pernah sholat di jalan, Bu. Oh iya, kenapa nggak pernah sholat di jalan? Bikin macet. Oh, Iya betul ya. Nanti bisa jadi ketabrak ya kalau di jalan ya. Ini perubahan judul. ini nih membodor nih Pak Tony nih. Oke. Nah, anak-anak sekalian tadi sudah dipaparkan oleh kelompok 2 nih. Apa saja sih kita boleh menjamak sholat itu ada ketentuannya. Ya, dalam perjalanan kebaikan, perjalanannya jauh kurang lebih 81 km. Lalu dalam keadaan tertentu. Contohnya hujan lebat, perang, dan lain sebagainya. Kemudian sedang sakit parah atau payah sampai-sampai susah untuk duduk, susah untuk berdiri, ya. Lalu berniat sebelum takbiratul ihram. Nomormu belakangnya berapa, Mas? Nah, kalau selain itu Nomormu apa? belakangnya berapa? Nah, karena ini sudah ketentuan, berarti harus dilihat ketentuannya berarti ketika betul kalian yang akan itu yang menjamak itu ya. sholat. Lalu, apa sih perbedaannya dengan qashar?
Kalau qasar itu sebenarnya hampir sama nih, dari mulai ketentuan nomor 1, 2, lalu 5. Ada 3 ketentuan yang hampir sama dengan tadi sholat jamak ya. Yang berbeda ada di nomor 3 dan 4. Ya, sholat yang qasar itu bukan sholat qodho, bukan yang di qodho, tapi dia harus emang sholatnya itu bukan sholat hutang lah gitu ya. Jadi harus ketika tadi lupa nih sholat duhur, di qodho itu nggak bisa, bukan sholat yang seperti itu. Ya. Lalu yang keempat jumlah rakaatnya harus 4. Nah berarti di sholat fardu yang rakaatnya 4 ada berapa waktu ya? Ada yang bisa menjawab? Nggak usah dikirim nggak apa-apa. Ada 3, Ibu. Ada 3. Apa saja tuh Pak Tani? Ya, duhur, asar, sama maghrib, sama isya. Iya betul. Itu ya yang 4 rakaat. Kenapa subuh dan maghrib tidak bisa diqasar? Karena ada genap, Bu. Iya, karena tidak 4 rakaat. Udah 4 rakaat. Ja- Itu 2 rakaat ya udah aja Di habis lantai ya. 3. Iya, Bu. Lantai 3. Oke. Ruang 302. Alhamdulillah nih pembelajaran kita sampai di sini. Ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita mengerjakan tugas LK? Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan kalian berdiskusi kembali, kerjakan LK yang tadi sudah Ibu suruh ya, yang di ini yang di sini. Nah, silakan berdiskusi nanti setelah kalian beres, silahkan ke Ibu Kan, kumpulkan ke depan bersatu. Itu karena satu kelompok satu, berarti menjawabnya bareng-bareng. Ya. Alhamdulillah teman-teman ya, hari ini kita sudah melakukan pembelajaran tentang memahami ketentuan sholat jamak dan qasar. Mudah-mudahan semuanya bisa mempraktekkan nanti ketika kalian dalam perjalanan itu harus gimana, lalu tahu ketentuannya itu harus bagaimana. Ya. Ibu cukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan kembali, mudah-mudahan dapat dipahami. Semangat belajar semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.